Nabi Ayub dibuang oleh Bani Israel di tempat pembuangan sampah karena penyakitnya. Kita lanjut cerita para nabi, dan kali ini aku akan menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Anas bin Malik pernah berkata bahwa Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit kulitnya selama 13 tahun lamanya. Tentu itu adalah waktu yang gak sebentar ya. Dan ketika itu beliau bahkan dijauhi, dikucilkan oleh seluruh keluarganya dan Bani Israel. Lalu pertanyaannya, kenapa Nabi Ayub bisa memiliki penyakit kulit? Nah, ini ceritanya. Jadi Nabi Ayub alaihissalam dikisahkan di Israiliyat ya, bahwa beliau ini adalah orang yang sangat kaya raya, memiliki anak yang banyak juga dan anak-anak yang baik gitu, memiliki istri. Beliau juga memiliki ternak yang banyak, ada sapi, ada domba, ada unta. Dan Nabi Ayub adalah orang yang soleh, yang selalu bersyukur sama Allah. Nah, disinilah iblis nih pengen banget ngegodain Nabi Ayub supaya ingkar gitu ya sama Allah. Iblis pun berencana untuk menggoda Nabi Ayub dari hartanya. Kemudian dia berubah menjadi seorang pengembala gitu ya, yang bekerja dengan Nabi Ayub. Terus beliau membakar domba-dombanya Nabi Ayub alaihissalam. Setelah menghanguskan semua domba-dombanya Nabi Ayub, iblis ini datang ke hadapan Nabi Ayub lalu bilang, "Wahai Ayub, kamu tuh selalu sholat gitu ya sama Allah, tapi lihatlah, Allah ngebakar semua domba-domba kamu." Lalu Nabi Ayub berkata, "Ya Allah, Engkau telah memberi dan Engkau pula yang mengambil. Selama jiwaku masih ada, aku tetap akan memujimu atas baiknya ujianmu." Karena tidak puas dengan responnya Nabi Ayub yang masih memuji Allah, yang masih bersyukur atas ujiannya Allah gitu ya, akhirnya iblis membakar sapi-sapinya Nabi Ayub alaihissalam. Setelah dibakar, iblis pun datang lagi gitu ya sama Nabi Ayub, menyampaikan hal yang sama bahwa Allah telah membakar sapi-sapinya beliau. Tapi Nabi Ayub masih dengan respon yang sama pula, dengan bersyukur atas ujian dari Allah. Tentunya iblis masih belum puas dengan reaksinya Nabi Ayub. Akhirnya dibakar jugalah unta-untanya Nabi Ayub. Setelah dibakar, iblis datang lagi dengan kata-kata yang sama, dan Nabi Ayub masih bersyukur atas ujian yang diberikan kepadanya. Terus akhirnya apa yang dilakukan iblis? Iblis pun mau menghancurkan rumahnya Nabi Ayub, yang dimana di dalam rumahnya itu terdapat anak-anaknya Nabi Ayub. Jadi otomatis ketika iblis menghancurkan rumahnya Nabi Ayub, anak-anaknya meninggal. Lalu iblis berkata, "Wahai Ayub, sesungguhnya Allah telah mengutus seseorang untuk menghancurkan rumahmu hingga anak-anakmu meninggal di dalamnya." Nabi Ayub pun berkata, "Ya Allah, ini semua adalah kebaikan yang Engkau berikan. Karena sebelum kejadian hari ini, malam-malamku aku habiskan dengan cinta kepada anak-anakku, dan siangku aku habiskan kepada cinta untuk harta-hartaku. Dan kali ini aku bisa fokus kepadamu ya Allah." Udah dikasih cobaan bertubi-tubi di hari yang sama, tapi masih bersyukur sama Allah dan berprasangka baik sama Allah. Iblis dengan jengkel akhirnya pergi dan berpikir lagi gitu ya, apa strategi apa yang bisa dilakukan untuk membuat imannya Nabi Ayub ini goyah. Setelah dipikir-pikir, mungkin harta tidak membuat Nabi Ayub goyah imannya. Mungkin kalau misalkan diuji secara fisik bisa tergoyahkan. Akhirnya iblis mendatangi Nabi Ayub dan meniupkan angin panas ke Nabi Ayub yang membuat kulit-kulitnya Nabi Ayub itu terbakar. Dan karena penyakit kulit yang diderita oleh Nabi Ayub, akhirnya Nabi Ayub dibuang oleh Bani Israel di tempat pembuangan sampah. Apakah Nabi Ayub akhirnya imannya goyah dan kehilangan segala-galanya? Enggak. Nabi Ayub tetap beriman dengan teguh dan tetap sabar dengan segala ujian, tetap bersyukur dengan apa yang dia miliki. Terus apakah Nabi Ayub sendirian? Tidak. Nabi Ayub ditemani oleh istrinya. Kalau di kita mah mungkin dia bilang ini cewek yang bisa menemani gitu ya, dari 0 sampai minus secara duniawi tentunya ya. Dan karena penyakitnya Nabi Ayub tentu nggak bisa kerja ya, orang beliau aja dibuang sama orang-orang Bani Israel, apalagi kalau misalkan mau kerja. Hal ini juga tidak membuat Nabi Ayub akhirnya mengemis gitu. Terus untuk kebutuhan sehari-hari gimana? Akhirnya istrinya rela untuk membanting tulang, mencari nafkah untuk mereka berdua gitu ya. Bekerjalah tuh istrinya. Sampai suatu hari akhirnya nggak ada yang mau menerima istrinya buat kerja lagi, karena takut istrinya ini membawa penyakit dari Nabi Ayub dan akan menularkan ke Bani Israel. Jadi kisahkan juga di Israiliyat bahwa istrinya Nabi Ayub ini suka mengepang rambutnya menjadi 2. Kemudian karena udah nggak punya stok makanan, akhirnya kepangan satunya dipotong dan akhirnya dia
menjualnya kepada salah satu saudagar kaya Bani Israel. Tentu Nabi Ayub tahu kalau istrinya memotong kepangannya. Akhirnya istri menceritakan bahwa beliau membeli makanan dengan hasil menjual kepangannya tersebut. Dan memang di kisah ini diceritakan bahwa Nabi Ayub bilang sama istrinya kalau misalkan beliau menjual rambut kepangan satunya lagi itu akan dicambuk sebanyak 100 kali. Mungkin kalau zaman sekarang bakal bilang, parkir gak amat, orang gue juga ngejual rambut gue buat lo juga, masa gue diancam-ancam gitu. Enggak gitu. Nabi Ayub tentu nggak mau melihat istri tercintanya mengorbankan dirinya, bahkan memotong rambutnya, menjual rambutnya untuk Nabi Ayub. Dan cara paling keras gitu ya buat menghentikan aksi istrinya adalah mengancamnya. Tapi istrinya tetap menjual kepangan sebelahnya ketika makanan habis. Itu Nabi Ayub nggak tega dong harus mukulin istrinya 100 kali. Tapi itu adalah nazar ya kan, seperti nazar istilahnya ya, seperti janji. Kalau misalkan kamu menjual satunya lagi, aku akan memukulmu sebanyak 100 kali. Tapi karena nggak tega dan akhirnya Allah memberikan jawaban untuk memukul istrinya 1 kali aja, tapi dengan 100 helai daun, atau ada yang bilang juga 100 helai lidi. Hal ini juga diceritakan dalam Al-Quran surat Shad ayat 44. Karena iblis melihat Nabi Ayub nih kayaknya makin lama makin taat aja sama Allah dengan ujian-ujian yang dikasih. Akhirnya iblis mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berdiskusi gimana caranya menggoda Nabi Ayub. Dan akhirnya salah satu pasukannya bilang, ingat nggak kamu pernah ngeluarin Nabi Adam dari surga loh? Terus kamu ingat nggak gimana caranya? Yaitu menggodanya dari istrinya, dari wanita yang ia cintai. Iblis pun akhirnya merubah wujudnya menjadi seorang pemuda dan mendatangi tempat tinggalnya Nabi Ayub dan istrinya. Akhirnya iblis mengetok pintu rumahnya Nabi Ayub, kemudian dibukalah sama istrinya kan. Terus istrinya bertanya, apa yang bisa saya bantu? Anda mencari siapa? Gitu. Akhirnya iblis bilang, di mana suamimu? Gitu. Terus ditunjukilah, itu suamiku. Dan ketika itu Nabi Ayub sedang menggaruk-garuk lukanya, yang dimana di lukanya itu terlihat sudah ada ulat-ulat. Kemudian iblis membisikkan hati istri Nabi Ayub untuk mengingat kembali keindahan-keindahan yang pernah beliau dapatkan dulu. Terbesitlah gitu dalam hatinya, dulu kita kaya raya, punya ternak yang banyak, anak-anak yang banyak, dulu juga suami aku adalah orang yang tampan, sekarang udah gak punya apa-apa, tinggalnya di tempat pembuangan, terus suamiku memiliki penyakit kulit yang menjijikan gitu ya. Akhirnya iblis pun bilang sama istrinya ini, entahlah suamimu untuk memotong domba ini untukku, niscaya setelah itu penyakit suamimu akan sembuh. Istri Nabi Ayub langsung menyampaikan kepada Nabi Ayub apa yang telah dikatakan seorang pemuda itu, yang tentunya itu adalah iblis. Dan Nabi Ayub pun bilang, tidak, aku tidak akan menyembelih untuk siapapun kecuali Allah. Akhirnya Nabi Ayub dengan marah mengusir istrinya untuk pergi. Nabi Ayub pun berdoa, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya di tanah, dan akhirnya keluarlah air dari sana. Dari air tersebut akhirnya Nabi Ayub pun mandi, dan setelah mandi penyakit-penyakit di kulitnya mulai nggak ada lukanya gitu ya. Kemudian Nabi Ayub meminum air tersebut dan kemudian hilanglah sudah semua penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ini nggak hanya itu, air-air yang tadi keluar dari tanah akhirnya terbang menjadi butiran-butiran, dan butiran-butiran tersebut berubah menjadi belalang emas. Tapi ada juga dari cerita lain kalau Allah itu memberikan hujan emas yang akhirnya memenuhi karung Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu punya 2 karung gandum gitu ya, dan yang satu diisi oleh emas dan yang satu diisi oleh perak. Istrinya, gimana nih istrinya? Istrinya lagi di dalam perjalanan yang nggak tahu mau kemana, kemudian beliau terbesitlah khawatir gitu ya sama suaminya. Karena kekhawatiran tersebut, akhirnya istri Nabi Ayub kembalilah ke tempat di mana Nabi Ayub dan istrinya dulu tinggal. Dan akhirnya pas di sana dilihat, loh, kok suami aku nggak ada gitu. Akhirnya dicari tuh di tempat pembuangan sampah Bani Israel itu, tapi nggak ketemu sama suaminya. Istri Nabi Ayub pun akhirnya menangis sejadi-jadinya. Kemudian Nabi Ayub yang lagi ada di tempat ketinggian gitu ngeliat istrinya, loh itu kan istri aku gitu. Oh lagi nangis, kenapa? Disamperin lah gitu istrinya Nabi Ayub ini, terus ditanya, wahai hamba Allah, apa yang sedang kamu cari? Katanya gitu. Terus istrinya bilang, aku sedang mencari lelaki yang sedang diuji oleh Allah di tempat ini. Ini istrinya itu nggak mengenali laki-laki ini tentu ya, karena udah bertahun-tahun lamanya, 8 tahun 13 tahun ngelihat suaminya itu dengan tubuh yang penuh dengan penyakit, dan kali ini dihadapi dengan orang yang berwajah tampan, bersih gitu ya, nggak mengenali suaminya.
emang apa hubungan kamu dengan lelaki itu? Istrinya pun bilang bahwa ia adalah suamiku. Dan sambil memandang Nabi Ayub, istrinya pun bilang, kalau suamiku lagi sehat, suamiku seperti dirimu. Laki-laki itu pun mengaku bahwa dirinya adalah Nabi Ayub. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat.